Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifai Setiawan, NRK 5017251021. Di sini saya akan mengerjakan PTS, yakni membuat looping dan juga percabangan dari data sintetis geofisika yang telah diberikan. Untuk datanya, di sini ada kedalaman, porositas, densitas, kecepatan gelombang primer, dan juga resistivitas. Kemudian kita langsung coba saja programnya. Kita mulai dari awal dengan file ETS komputasi geofisika. Oh ya, perlu diperhatikan di sini ketika dalam folder ini harus sudah ada data Excel-nya karena nanti ketika dibaca eh, bisa dipanggil datanya. Kita hapus dulu. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu adalah dengan memanggil data di Excel. Caranya adalah misal kita tulis data, kemudian panggil eh, dengan menggunakan XLS read dan nama filenya yaitu geofis dataset 70.xlsx. Nah, kalau sudah setelah itu kita akan memanggil data-data yang ada di Excel. Di sini saya akan mengumpamakannya pakai variabel A, B, C, D, E karena untuk mempermudah saja. Misal A di sini itu ini kan ada 5 kolom. Berarti A itu saya mau umpamakan di kedalaman, kemudian B itu porositas, C itu densitas, D itu kecepatan gelombang primer, dan yang E resistivitas. Berarti A-nya itu sama dengan data dari matrik eh, semua baris di kolom satu. Iya kan? Ya, kita kasih keterangan di sini. Ini kedalaman dalam meter. Nah, yang B berarti data semua baris di kolom 2.
Ini itu porositas. Nah, yang C kita lanjutkan seterusnya sampai semua datanya nanti bisa kepanggil. Yang C itu densitas. Densitas eh, porositas itu dalam PSIT terus densitas itu dalam GCC D kita lanjut D eh yang D itu VIP dalam KMS terakhir oh, eh, data semua baris di kolom ke-5 ini itu ntar, resistivitas oh nah kalau udah kepanggil semua berarti langkah selanjutnya adalah kita bisa membuat apa namanya tuh variabel-variabel yang bakal kita rumusin atau kita hitung. Misalnya eh, kan kita itu butuh eh, sum variabel, kemudian sum kuadrat variabel dan juga sum perkalian. Ya, misal sum A, sum O, sum B, sum O, sum C, sum sum D, no, nol, sum E sama dengan nol. Eh, nah, fungsinya agar nanti ketika kita masukin ke rumus itu gampang. Ini kan sumnya udah berarti sum A kuadrat di sini nol, sum B kuadrat eh terus sum C kuadrat sama nol astagfirullah underscore sum terus sum eh, D kuadrat sama dengan nol eh nah sum eh dengan nol. Terus yang terakhir itu sum misal AB sama dengan nol, sum AC sama dengan nol, sum AD sama dengan nol, sum
AE dengan nol. Nah, kalau udah berarti kita bisa langsung menggunakan pengulangan. Nah, di sini saya akan menggunakan eh, apa namanya? For, pengulangan dengan for. Sampai oh iya, di sini kita masukin end data ya. Itu sama dengan length kolom baris yang ada di kolomnya. Berarti kita pakai length A. Sama aja kan? Sama semua. Jadi bisa pakai A aja. Nah, berarti di for ini di satu sampai data tersebut, jumlah data and data. Langsung kita masukin lah sum A itu apa aja. Sum, sum A. Nah, eh kan sama A-nya 0. Berarti di sini sama itu sum A plus A. Ini A yang di atas ini I. Ini terus sampai seterusnya. Eh, eh, I. Nah, sum D sama dengan sum. Nah, ini untuk sumnya udah tinggal yang kuadrat. Eh, ini ya teman-teman. Jadi gini, sum A kuadrat mungkin saya ulangi saja. Sebenarnya itu seperti itu. Cuma kita coba aja. Sum A nggak B. Nah, sebenarnya gitu ya teman-teman. Untuk sum yang B, variabel kuadrat. Kuadrat terus sampai sum D2 sama dengan sum D.
2 ditambah D. Eh, iya D, benar. Nah, udah kan. Mungkin saya kasih keterangan ini itu penjumlahan variabel kalau itu kuadrat variabel. Dan nih yang terakhir maaf, saya mau bikin eh, sum, mungkin biar cepet aja, sum dari perkalian variabel. Nah, kalau udah berarti kita langsung bisa membuat rata-rata dan juga standar deviasi. Jadi rata-rata itu kita bisa pakai akbar sama dengan sum, kasih keterangan. Sum, sum A dibagi N data. Terus sampai E. C. N data. D itu D bar. Nah, ini untuk yang rata-rata. Terus standar. Kita bisa pakai STD A sama dengan eh, rumusnya kita masukin square T N data dikali sub A2 min sub A angkat 2. A2 terus dibagi N data N, N data dikali N data min 1.
begitu seterusnya sampai eh eh, mungkin biar gampang aja ya teman. Ini kan program yang sudah kita belajar juga, tinggal copy paste aja. eh Gini sampai U, C, tinggal ganti aja A nya menjadi B, dan yang C ganti C, A nya ganti C, D ini C ini D ini Nah, iya kan benar. Kemudian kita lihat dulu ininya ya teman-teman, arahannya. Jadi kita itu baca file udah, yang pertama ini baca, simpan setiap kolom dalam array list bisa di loop. Udah, hindari fungsi otomatis pembacaan regresi. Terus hitung min dan standar deviasi untuk setiap variabel. Udah, ini rata-rata dan standar deviasi. Oke, dari rata-rata yang A kan berarti rata-rata kedalaman sama dengan, kayaknya kita perlu nambahin banyak ya. Kita pakai 6, eh iya 6 aja mungkin. 6, 4, 6, terus slash n. Ini pakai akbar. Terus selanjutnya F print F data kedalaman. Eh, wah, yang B itu porositas. Dalam meter ya teman-teman. Porositas itu dalam SCT. Kita bisa eh eh di- ini itu yang ketiga itu apa, densitas dalam GCT, GCC, dalam C. Karena kan densitas itu C ya tadi. Terus yang D itu PP, resistance.
Resistivitas. Oh, over. um, Kalau VB itu KMS. Perlu diperhatikan ini ya. Ini berarti D. Terus yang ini E. Terus standar deviasinya juga kita mau tampilin. Berarti F print F standar deviasi kedalaman M sama dengan sama A. Apa ini? STDA. STD. Oke. Sam kita bikin sampai Nah, ini teman-teman. Kita kasih keterangan aja. Variabel ya rata-rata variabel. Kemudian kita lihat di sini arahannya eh adalah eh kan udah variabel. Terus slope dan intercept. Habis itu korelasi dan determinasi. Oke, berarti di sini bikin M, yaitu caranya adalah eh, kita kasih keterangan dulu ya biar gampang. Eh, jadi kita di sini juga harus perhatikan rumus dari ini slope dan juga titik potong atau intercept. Nah, di sini saya mau apa namanya memisalkan. Jadi kan kita bikin slope slope dari ini kan, slope dari eh, kedalaman, slope dari porositas, maksudnya A, B, C, D, E gitu kan, slope-nya dan juga intercept. Maka saya ibaratkan itu misal M1, enggak tadi mohon maaf, tadi kan udah di eh, ini nih di arahan itu dua variabel kan, variabel bebas dan terikat. Jadi langsung di sini slope intercept AB. Berarti M-nya itu M1. Saya mau ibaratkan M1 dengan masukin rumusnya yaitu sam AB. Tadi kan udah kan AB. Nah, sam AB min sam A dikali sam A dikali rata-rata dari B. Nah, kemudian baru dibagi
dibagi sama A kuadrat. A kuadrat dikurangi sama A dikali A. Nah, ini tuh kita bisa dapatkan ini dari pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Jadi pelajaran sebelumnya itu sangat bermanfaat. Jadi kita tinggal nyalin dan juga ngembangin aja. Sama B dan sama B sama A kuadrat sama A dikali A. Terus selanjutnya titik potong atau intercept saya mau pakai sebenarnya bisa misal M1, M2, M3, M4, M5. Terus titik potong 1, 2, 3, 4, 5. Tapi saya mungkin di sini akan bikin saya akan membuat titik potong satu teman langsung atau intercept itu B bar B bar dikurangi M1 ini tadi dikali dan ini tuh nanti kita bisa gunakan ini di prediksi 1 dikali A, A bar. Nah, F print eh slope eh, A kalau A B kayak gini aja. Deep, deep dan porositas. B itu kan porositas. Sama dengan 4 tuh 6 juga aja. Dari M1. Terus eh, slope apa intercept TP titik foto. Nah, saya coba dulu kali ya coba. Ada kesalahan di line 6. Oh ini ya teman-teman, ada koma typo. Kalau harusnya komanya di sini. Coba lagi di line 43 sampai sama. Oh, ini bukan. A B C D A B C D. Iya. Jadi perlu diperhatikan Kak. Copy 61 terus. Oh, belum kasih koma teman. Nah, coba Bismillah. And data length A.
ada di line 10. Terus ah, line, oh salah, sorry, line line 58. Oh, nah ini rata-rata kedalaman, rata-rata porositas. Oh, kok ke pinggir ya teman-teman. Sebentar, pinggir. Oh, F-nya belum. Iya, F-nya belum. Nah, tapi kok nggak rata gini ya? Oke teman-teman, kita lanjut dulu. Kita lanjut ke slop AC, AD, A, AC, AD. Kita copy paste aja yang di sini. Terus sampai 4. Ini AB, berarti ini AC. Berarti ini kita ganti jadi M2. A-nya, B-nya diganti C, C, A, C. Iya udah benar. TP-nya juga 2. C, M2, C. Benar. Oke, M, M2. B, C itu apa? C itu densitas. Nah, perhatikan lagi di sini. Da, terus ke AD. AD itu berarti kedalaman dan VP. VP, VP. M. B-nya diganti C. D. Maaf, D. Terus AE. Berarti resistivitas.
Nah, sama B-nya diganti Nah, kalau udah kita lihat panduannya lagi, yaitu kan interceptnya sudah, terus hitung koefisien korelasi dan R kuadrat. Nah, karena rumusnya panjang, di sini dalam korelasi dan saya akan membuat kayak rumus pembilang, terus rumus penyebut kayak gini. R pembilang itu rumusnya sum sam A min A A min A bar A min A bar di sini kita kasih titik karena agar eh, kita bisa mengalihkannya. Itu B min B bar B min B, terus R penyebut. Rumusnya itu SGRT sam A min A bar A min A bar. Nah, kita kan mau mengangkatin lagi, terus kita kasih dot. Nah, terus kita kalikan dengan sam B min B bar B min B bar. Kita pangkatin lagi. Maka bisa kita dapatkan R-nya itu sama dengan R penyebut R penyebut dibagi R eh R bilang dulu apa. Kita print coba ya.
Kan? Eh, coba kita coba. Nah, di sini korelasinya kita dapatkan 0,099 untuk yang A, B atau kedalaman dan porositas. Itu untuk korelasi pertama. Kita bisa lanjutin korelasi AC, AD, AE. Namun sebelumnya karena sudah maghrib, saya jeda dulu di sini. Nanti saya akan lanjut. Ya, jadi kembali lagi. Mohon maaf sebelumnya karena ada sesuatu baru saya lanjutkan malam ini. Kita langsung saja melanjutkan program yang tadi. Nah, di sini kita sudah sampai ke korelasi, korelasi antara dip kedalaman dan juga porositas. Selanjutnya, kita tinggal membuat yang tiga lagi. Ini karena kita udah buat dari pembelajaran kemarin, kita tinggal copy paste saja. Eh, yang kedua berarti kedalaman, kedalaman dan densitas. Berarti B-nya itu diganti C. Eh, R pembilang satu, R pembilang satu, R pembilang dua. Gitu aja kali ya. Ya, ini satu aja. Nah, terus R-nya berarti dirubah menjadi R1. R1 itu korelasi kedalaman dengan porositas. Kedalaman dengan densitas. Oke. Terus selanjutnya kita buat, berarti ini R pembilang 2. Berarti ini sama yang D ya teman-teman. Ini 2. Berarti ini D. Ini juga D. Mana lagi? Ini D. Eh, nice, sudah. Terus ini berarti R2. R2. Juga R2. eh Densitas terus VB. FB. Nah, selanjutnya yang keempat ya. Korelasi eh, antara eh, eh, berarti yang terakhir itu resistivitas. Resistivitas. Ini salah. Ah, ini juga ini
Berarti ini R pembilang 3 dan R pembilang 3 penyebut 3 R3. Nah, setelah itu kan udah. Berarti kita tinggal eh bentar kita lihat panduan arahan dari Bapak dosen. Sebentar. Setelah oh R kuadrat. Oke, berarti kita tinggal R kuadrat. Menghitung. menghitung. Berarti caranya itu R kuadrat AB sama dengan tinggal kita kuadratin aja. Jadi yang AB itu kan tadi di kedalaman velocitas. Nah, R berarti R pangkat 2. Terus R 2 2 AC sama dengan R1 ya tadi teman-teman. Pangkat 2. Nah, R3 AD sama dengan R2 eh R2 pangkat 2. Terus R4 eh udah ya R2 ini salah salah. Nah, terus R2 AE sama R3 pang- Nah, udah. Berarti kita tinggal setelah itu nah, berarti kita tinggal membuat if atau pengulangan. Jadi, ini tuh tadi ada arahan juga kan. Jadi, pengulangan yang dimaksud adalah ini interpretasi nilai R kuadrat. Kan kita udah dapat nilai R kuadrat dari 4 variabel. Nah, kalau sambil ini aja ya, apa? Jadi ini untuk R kuadratnya acuannya 3, 5, 7, 9. Oke, sebentar. Berarti kita tinggal pengulangan. Berarti kita tinggal kita buat yang AB dulu seperti biasa. If R2 AB apabila kurang dari 0,3 maka kita bisa print seperti yang udah. Maka kedalaman korelasi eh R kuadrat itu determinasi ya.
Iya, jadi kok if determinasi eh determinasi antara variabel kedalaman dengan porositas yang AB itu, yaitu sama dengan eh, kita bisa menggunakan ini karena yang 0,3 itu kan sangat lemah atau tidak. Kita tulis sangat lemah atau tidak signifikan R. Jadi R kuadratnya itu sama dengan kita hasilin se- 4 titik R 2AB ini yang tadi R kuadrat. Nah, terus selanjutnya berarti kita else if L, yaitu ketika R kuadratnya dari AB ini kurang dari 0,5, kita sama F prime juga. Eh, nah, berarti determinasi antara variabel kedalaman dengan porositas itu kalau yang kurang dari 0,5 maka lemah. Berarti yang ini kita ganti. Udah benar. Yang dua. Oke, kita lanjut. Berarti else if sampai kita memenuhi kondisi. Oke, udah 4. Yang ini kurang dari 0,7. 0,7. Ini kurang dari 0,9. Kalau yang kurang dari 0,7 itu sedang. Kalau yang kurang dari 0,9 kuat. Dan yang terakhir adalah else. Apabila tidak memenuhi dari syarat itu, berarti lebih dari 0,9 itu F prime-nya sangat kuat.
Nah, ini untuk yang A, B. Oke, terus selanjutnya kita lanjut lagi seperti biasa. Kita bikin 4. Tapi kita tinggal ganti saja biar cepat. If R2AC berarti. Eh, iya AC kedalaman dengan eh, densitas. Kita ganti juga ini densitas. Terus kita teliti determinant tidak signifikan R2AC. Oke, R2AC lagi. Kita ganti semua. AC juga. Oke, setelah ini belum biru. Setelah AC berarti kita sudah terus kita yang ini kan AC. Berarti AD. Sebentar. Ini AD berarti antara VP dengan VP. Nah, berarti B-nya diganti D juga seperti biasa. Oke, terus tinggal yang AE. Teman-teman bisa ganti sesuai dengan eh, segampangnya teman-teman gitu ya. Kalau saya di sini pakai A, B, C, D, E, E untuk mempermudah saja. Oke, udah AE semua. Masih porositas, resistivity. Jadi resistivitas itu adalah berapa kandungan yang ada di dalam batuan. Nanti kita akan menganalisis dari hasil eh, regresi linear yang kita buat dengan keadaan geologi dari data seismik ini. Oke, kalau sudah, berarti eh, pengulangan kita sudah selesai kan? Berarti kita tinggal membuat eh, grafik, teman-teman. Kita coba run dulu ya. Mohon maaf sebelumnya. Nah, di line 95, 9, oh, 101 sama juga
150 if R2 does that mungkin kita belum kasih N, kita semuanya belum kasih N. Kita coba ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini teman-teman, di sini kita dapat rata-rata, bla bla bla, standar deviasi sampai resistivitas, terus slope, slope-nya ada 4, intercept-nya juga ada 4, korelasi, terus determinasi antara variabel atau R kuadratnya kita dapat dengan ketentuan ada yang sangat kuat, sangat kuat, dan sangat kuat semua kebetulan. Oke, selanjutnya kita bikin grafik. Jadi kita akan membuat grafik. Jadi yang pertama itu seperti yang sudah diajarkan, kita tulis figur. Terus kita masukin plot. Kita bikin yang AB dulu ya seperti biasa. Berarti ada 4 ini. Ayo kita langsung bikin aja. A, B, terus kita kasih R bulat, R O, eh, terus kasih line weight itu sebesar 2. Seperti yang sudah diajarkan itu 2. Terus mark face color itu kita kasih red. Oke, setelah sudah, setelah itu kita hold on. Terus A min, A minimal itu sama dengan min A, A max-nya. Kok ini strip? Nah, terus B min M1 dikali A ditambah titik. Seperti yang sudah diajarkan kemarin kan gini. Rumus eh yang X min. Ini kan kemarin tuh diajarin pakai yang X sama Y. Berarti M X min B. B itu titik potong kemarin. Kita lanjut dulu.
Nanti BMX. Nah udah, terus berarti kita tinggal plot aja. Plot A minnya A max itu B min B B max. Terus kita kasih warna ya, garisnya blue. Terus line width juga jangan lupa itu dua saja. Nah, terus setelah plot kita kasih legenda di sini, input data. Terus dan nah, di sini itu saya mau menampilkan R kuadratnya dengan menggunakan S print F. Kenapa nggak F print F? Karena F print F itu tidak bisa digunakan untuk mengolah yang ada di grafik. S print F itu kita kasih uh, fitted-nya line empat ini terus empat tentu. Setelah itu kita buat R AB rujuk juga. Nah, ini legendanya. Terus EX labelnya kita kasih nama ya teman-teman. Itu dengan depth atau kedalaman dalam meter. Dan Y labelnya itu adalah porositas dalam persen. Oh, PCT itu persen. Mohon maaf.
Setelah Y label, terus kita kasih judul. Jangan lupa. Eh, Judulnya adalah regresi linear antara deep dan poros. Terus grid one kita kasih grid. Nah, ini untuk coba kita run ya. 107. Oh, typo. Nah, ini untuk yang eh, pertama, kita bisa lanjutin sampai bikin 4 ya, teman-teman. Kita ini aja copy dari yang figur. Berarti kita, ini berarti grafik AB. Terus ini grafik AC. Kita ganti B-nya semua jadi C. Oke, sudah. Kita lanjut bikin. Coba ini AC. Ini berarti masih ada kesalahan di figur 2. Sebentar. Kesalahannya ada di TP2. Titik potong instantan. Coba lagi. Masih salah.
di bagian M-nya teman-teman. Kita M2. Ini perlu diperhatikan slope-nya ya, teman. Nah, nah, oke, kita lanjut sampai AE. AC, AD. Kita ganti semua C-nya dengan D dan juga jangan lupa slope dan titik. Udah ya, teman-teman. Oke. F, FP sama resistivitas. Oh iya, Y-nya jangan lupa diganti. Yang AC berarti densitas. Densitas ini gram per. Oke, udah. Terus VP itu KMS. Kilometer. Nah, udah. Apalagi yang kurang. Kita lanjut dulu ke AE biar ini. Oke, titik potong 4. Eh, ini enggak ya? A ini A enggak. Maaf. A, eh, resistivitas. Resistivitas itu ohm. Ohm.
Kita coba dulu ya teman-teman. Masih acak-acakan dari figur 3. Kita tahu salah itu ada di. Nah, kita coba ya teman-teman. Nah, dari gambar 4 dan gambar 3 ini mesti ada kesalahan. Walaupun di kode grafik kita udah benar, mari kita cek lagi di M-nya. M-nya itu khususnya M3 ya. Ini M3 A D D oke. Nah, ini masih M1 jadi harus M3. Kemudian yang M4 juga sama asesnya. Kita coba. Nah, ini udah benar teman-teman. Jadi, itu untuk eh ini apa sampai interpretasi nilai R kuadrat. Kemudian kita membuat eh, prediksi kedalaman di 800. Kan kita bisa lihat ini di grafik itu cuma sampai 700 kan. Terus kita kemudian membuat prediksi 800, 900, dan 1000. Caranya kita bisa pakai for lagi, bisa pakai pengulangan. Gimana caranya? Kita buat matrik. Kita buat matrik kayak yang seperti diajarkan pas yang A, B gitu loh, menghitung rata-rata. Kita di sini pakai prediksi kedalaman. Pakai 800, 900, 1000. Nah, terus kita tinggal jabarkan. Teman-teman, kalau pengen tahu ini tuh dari mana? Dari rumus titik potong, yaitu Y sama dengan MX, MX plus B. Proses prediksi itu berarti M1 dikali, nah ini rumusnya, dikali debrad ditambah titik potong satu. Nah, ini perlu diperhatikan juga jangan sampai salah ya. Kita sampai ke tes nanti. Yang kedua berarti densitas sama terus sampai yang terakhir itu resistivitas.
Nah, udah, kemudian kita tinggal tampilin. Caranya fprint prediksi parameter pada kedalaman 800, 900 dan 1000 meter sama dengan. Terus, nah di sini kita pakai pengulangan bisa for i, karena kenapa? Karena kan kita kan pakainya ini kan eh metrik. Jadi kita pakai for seperti yang diajarkan di mana ya? Aduh, hilang. Yang menghitung kedalaman dan kecepatan yang di minggu kemarin. Jadi for i sama dengan 1 banding. Nah, jadi kita baca nih, metrik mendatar itu 800, 900, 1000. Tuh. Terus kita tinggal Fprint aja. Dep sama dengan eh seperti biasa. Hmm, Dep rate I. Terus lanjut sampai 5. Berarti Fprint ini eh yang kedua itu porositas. Porosity rate. Terus yang ketiga adalah densitas. Terus yang terakhir adalah resistivitas. Eh, oke. Terus berarti kita tinggal N. Coba kita play, kita run.
Kayaknya ada yang salah. Tuh kita cek figuran ini. Oke, sudah. Nah, ini untuk outputnya mungkin kita bisa rapihin ya. Ini yang pertama rata-rata di F-prime rata-rata. Ini masih acak-acakan karena nah, kita mau misahin ini teman-teman jadi ada rata-rata sendiri, standar deviasi sendiri, slope itu sendiri. Jadi caranya gini. eh yang diajarin tuh saya ingat banget dengan pakai slash n. Jadi tinggal slash n dari sini, slash n di sini, terus slash n di sini lagi, slash n. Ini sangat berguna ya, biar apa ya outputnya itu bisa dibaca dengan jelas dan tidak membuat bingung orang lain. Nah ini jadi masih kurang rapi. Kita biar nanti outputnya adalah data yang rapi. Coba. Nah, ini jumlah data belum ke print. Kita belum print jumlah data di sini aja. Nah, coba. Print. Coba lagi. Dan, yaps.
Jumlah data 70. Ini rata-rata standar slope AB. Hah? Interceptnya masih angkanya begini. Sebentar, intercept ini perlu di ini karena oh iya, sebelum F ini belum ada angkanya jadi udah coba lagi. Oke, ini rata-rata kayaknya contoh kedalaman ini terlalu banyak. Nol aja. Nah, oke, terus kalau udah rata-rata standar deviasi udah, standar slope udah, korelasi ini belum rapi. Kita rapiin di sini. Oke. Nah, udah tinggal yang prediksi. Kita rapiin. Prediksi. Ini. Prediksi. Ini kenapa ya? Eh, oh ini. Ya. Nah, ini untuk yang depth nih. Nah, untuk depth 800, terus untuk depth 900 dan depth 1000. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Jadi prediksi depth 800, depth 900, depth 1000. Nah, tugas selanjutnya setelah eh,
membuat prediksi, kita akan komentar ilmiah. Oke, baik. Ini adalah sesi di mana saya menjelaskan, yaitu dari codingan saya, maka didapatkan suatu hasil yang mana kita bisa melihat dari outputnya, kita bisa melihat rata-rata kedalaman, terus ada rata-rata porositas sampai resistivitas. Kemudian ada standar deviasi, slope, intercept, sehingga kita didapatkan suatu korelasi dan determinasi yang mana di sini eh, nilai yang paling besar ini didapatkan oleh nilai eh, kedalaman dengan porositas sangat kuat, yaitu 0,99. Oke, terus habis itu kita membuat eh, prediksi, yaitu eh, di, pada kedalaman 800 porositasnya itu 5, terus di 900 porositasnya 2, di 1000 porositasnya minus 0,04. Maksudnya apa? Berarti dari data ini porositas itu semakin naik kedalaman atau semakin dalam, maka porositasnya semakin menurun. Terus yang densitas 802, 902, 2,6 tadi 2,7, 2,8 ini berarti menunjukkan semakin meningkat. Terus yang densitas juga semakin meningkat dan densitas semakin meningkat. Kenapa saya bisa bilang begitu? Kita bisa lihat eh, dari ini sebentar grafik yang kita tampilkan. Nah, tibalah saatnya di analisis ilmiah, yaitu saya akan menjelaskan tentang grafik. Nah, ini untuk kita coba run program yang sudah kita buat, yaitu dihasilkan grafik seperti ini. Jadi, ada 4 grafik yang bisa kita analis, analisa. Mungkin saya akan bahas yang ini dulu tentang output dari program. Yang pertama ada jumlah data, kemudian ada rata-rata, standar deviasi, slope dari 4 variabel, terus ada korelasi juga 4 variabel, determinasi 4 variabel. Terus di sini ada prediksi dari setiap parameter kedalaman 800, 900, 1000. Ketika 800 porositas ini dia akan semakin menurun dari 5, 2, dan minus 0. Kemudian yang porositas dia semakin naik 2, 2,6, 2,7, 2,8. Dan yang resistivitas 54, 36, dan 17,91. Itu resistivitas semakin menurun. Maka kita bisa analisa dari grafik ini, yang mana dalam grafik hubungan regresi linear antara kedalaman dan porositas dia mengalami penurunan. Artinya apa? Eh, Semakin dalam kedalaman, maka porositasnya semakin menurun. Hal ini sangat berkaitan dengan berarti kejadian geologi dalam data tersebut. Berarti semakin dalam porositasnya semakin menurun karena eh, semakin dalam batuan porositas itu tidak akan terbentuk, yang mana pastikan di dalam kedalaman yang dalam itu memiliki tekanan. Nah, ini pada kedalaman yang rendah ataupun yang tidak dalam, dia porositasnya lebih tinggi daripada yang di dalam. Itu untuk penjelasan yang pertama. Terus yang kedua, dia semakin naik karena benar, karena menurut saya dan juga ilmiah dari data ini, eh, semakin dalam itu densitas semakin tinggi karena dalam geologi juga
semakin dalam, maka batuan tersebut memiliki densitas yang tinggi. Otomatis, ini dijelaskan di regresi linear ketiga, yaitu kedalaman MVP. Ketika densitasnya tinggi di dalam kedalaman, maka kecepatan gelombang primernya juga tinggi. Namun, di regresi linear antara kedalaman dan resistivity dia semakin turun karena dalam keadaan yang ada di data, dia memungkinkan ada halnya eh, seperti jenuh, kadar air yang jenuh, dan memicu adanya potensi konduksivitas di dalam batuan tersebut berdasarkan data untuk yang regresi linear, kedalaman dan juga resistivitas. Nah, itu untuk penjelasan analisa ilmiah yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Saya Ahmad Rifai Setiawan NRP 021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.